Munculnya kamera sinema terbaru Sony FX30 yang menggunakan sensor APS-C, itu menurut gua membuat GH6 berada di posisi yang luar biasa sulit. Dan banyak juga yang mengatakan, walaupun gue tidak membantah juga, kalau ini mungkin bisa membunuh jajaran high-end MFT atau Micro Four Third. Dan gua rasa itu bakal jadi obrolan yang asik di video kali ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini, sesuai dengan judul dan thumbnailnya, kita akan membahas sedikit tentang Sony FX30 yang mengancam keberadaan Lumix GH6. Jadi cukup spesifik, walaupun sebenarnya pembahasan di sini gue akan membahas lebih ke brand juga. Dan mungkin pembahasan ini akan cukup sensitif untuk beberapa orang gitu ya, terutama untuk usernya Lumix mungkin. Tapi gue akan kasih tahu dulu ini di depan, makanya gue akan jelasin dulu ke kalian. Gue pribadi di sini apa yang gue sampaikan ini pure opini gue. Menurut gue di sini ada hal yang perlu coba untuk diimprove dari Lumix gitu ya, dari brand kamera Lumix. Dan gue tidak berusaha untuk menyerang Lumix sama sekali. Kenapa? Karena gue dengan brand Lumix itu gue merasa ya, paling enggak gue merasa gue punya ikatan yang cukup emosional gitu secara historik. Kenapa? Karena kalian bisa lihat di sini gue ada G85. G85 ini mungkin sekitar 3 tahun 4 tahun gak dipakai. 4 tahun kali ada kayak ya, sekitar 3-4 tahun gak pernah kita pakai lagi gitu. Dan gue tidak mendesain kamera ini untuk dijual karena menurut gue dia adalah salah satu kamera yang berperan penting di ST Media. Kalau kalian sekarang nonton channel ST Media, video pertamanya pengenalan ST Media, itu video utamanya diambil oleh kamera ini. Jadi dari day one gitu ya, kamera Lumix G85 ada. Dan gue punya sejarah yang kuat gitu kan dengan brand Lumix. Gue suka banget dengan opsi-opsi yang mereka berikan ketika gue memulai ST Media. Channel ini juga dibangun dengan pondasi dibantu kamera-kamera Lumix. Cuman memang kita harus berbicara fakta sekarang di mana mereka agak kesulitan untuk bersaing yang gue lihat dari segi produknya. Dan gue di sini menjelaskan biar kita sama-sama dapat gambaran. Begitu juga mungkin di Lumix. Ya gue nggak tahu apakah Lumix di Jepangnya bakal peduli atau enggak, tapi ya balik lagi gue pengen mengutarakan beberapa opini gue gitu seputar brand ini, apalagi setelah kemarin kemunculan FX30 gitu ya. Jadi gue tidak ingin menyerang, gue tekenin lagi, tapi di sini kita akan berbicara beberapa fakta. Dan teman-teman semua dipersilahkan untuk berdiskusi juga di kolom komentar gitu ya. Silahkan taruh juga opini kalian kalau dirasa ada yang salah dari penjelasan gue. Dan utamanya sebenarnya keinginan gue adalah kalau bisa Lumix MFT itu bisa lebih ada improvement lagi gitu. Gue memberikan kritik juga dari user di Indonesia gitu kan. Semoga kedepannya ada improvement lagi yang memang berdampak untuk para calon videographer gitu kan. Dulu kalau kalian tahu, kalau udah lama bermain di dunia kamera gitu ya, brand Lumix itu sangat kuat, terutama di ranah videografi. Itu juga sebabnya kenapa dulu kita ngambil brand Lumix. Kita pas awal video ST yang pertama tadi, itu langsung ngambil 2, G85 untuk yang agak tingginya. Ini kelas mid-end juga, bukan high-end gitu ya. Dan juga G7K. Kamera Lumix G7 yang dua-duanya bisa menghasilkan video 4K terlepas dari memang sensornya MFT yang haus cahaya gitu kan, tapi bisa menghasilkan gambar yang benar-benar tajam gitu. Gambar yang benar-benar gue bisa bilang high quality. Dari dulu Lumix memang terkenal memiliki spek video yang luar biasa. Apalagi kalau kita berbicara high end ya, dari zaman GH4 yang gue tahu paling terkenalnya itu mereka menawarkan spesifikasi video yang tinggi yang brand lain sama sekali nggak jalanin. Contohnya 10-bit 422 gitu-gitu, itu semua yang bawa si Lumix gitu loh. 4K 10-bit 422, penggunaan adanya bit depth, bitrate bisa dipilih dan lain sebagainya gitu kan, kompresi, al intra, long gop dan lain sebagainya. Walaupun beberapa kamera lain juga ada gitu ya yang opsi pilihan kompresi, cuman Lumix tuh paling komplit gitu. Opsinya soal video serba mentok. Cuman sayangnya kalau kita berbicara soal autofocus, dia memang masih
struggling dari dulu gitu. Dari dulu dia struggling, dan kita kenapa ngambil Lumix? Itu karena dengan budget yang cukup murah, kita bisa mendapatkan kamera yang mampu menghasilkan image quality video yang luar biasa tajam dan luar biasa baik gitu ya. Jadi itulah sebabnya kita mengawali channel SM Media juga dengan kamera Lumix. Cuman sayangnya yang sekarang harus kalian pahami, apa yang dibawa oleh Lumix dulu, high specification video, kodek-kodek video yang nerdy, spesifikasi bit depth, bit rate, begitu juga chroma subsampling 420, 422. Sayangnya itu udah dibawa oleh brand-brand lain juga, termasuk yang mulai ngikut-ngikut itu Fuji duluan ya. Fuji dengan X-T3-nya udah bisa ngatur hal-hal kayak gitu, makin banyak di X-T4, dan apalagi kemarin keluar X-H2S gitu kan. Fuji, lalu Sony start di A7S Mark III, mereka keluarin juga format-format video yang luar biasa dengan XAVCS, XAVCHS, XAVCSI, walaupun sebenarnya mereka pakai bahasa sendiri aja, jadinya agak repot gitu ya, karena intinya sama, pemilihan kodek gitu kan, H264, H265, bisa pilih chroma subsamplingnya, bisa pilih bitnya gitu kan, bit depth-nya atau bit rate-nya. Bit rate sih kalau Sony nggak se-fleksibel Lumix dan Fuji ya, cuman tetap bisa ada pemilihan gitu, dan spesifikasi video tinggi tersebut udah dibawa oleh brand kamera lain. Sayangnya Lumix-nya, autofokusnya tidak mengadaptasi sebagus brand kamera lain. Sehingga sekarang value point kenapa orang buat ngambil Lumix itu jadi tetap ada, cuman jadi nggak terlalu signifikan jumlahnya gitu, dan impact-nya juga nggak terlalu signifikan. Sebelumnya sih memang masih ada gap harga yang menurut gue menyelamatkan Lumix. Kenapa? Karena balik lagi dia menggunakan sensor yang bisa dibilang cukup kecil, micro four third, dibawa ke GH6 gitu kan. Dengan harga yang cukup budget, dia menghasilkan spesifikasi video yang luar biasa. Kita juga udah review GH6, kalau kalian mau nonton kita ada reviewnya Lumix GH6, dan di situ kalian juga bisa tonton gua bener-bener suka banget dengan kamera tersebut, apalagi dia membawa opsi 4K 120p termurah gitu. Karena sensornya cukup kecil juga, MFT, sehingga dia bisa menghasilkan processing yang lebih kuat dengan sensor yang lebih kecil tersebut, karena processing pixelnya jadi nggak terlalu berat. Tapi ya dia bisa menghadirkan opsi 4K 120p, dan gue suka banget karena gue suka banget 4K 120p gitu. Sedangkan kalau di kamera-kamera lainnya itu opsinya mahal-mahal, sampai akhirnya Sony FX30 itu keluar dengan harga yang MSRP-nya di bawah si GH6. MSRP-nya di bawah GH6. Kalau ini MSRP luar dulu aja ya, karena gue belum tahu harga di Indonesianya. FX30 juga gue belum megang di Indonesia, belum dapat kesempatan, cuman soon mungkin. Dan di MSRP luarnya, kalau GH6 itu 2.000 US dollar, si FX30 itu 1.800 US dollar. Nggak terlalu jauh memang, agak lebih murah, 200 dolar, tapi lumayan lah. Dan di situ sayangnya dia membawa sensor yang lebih besar, FX30. Gua tahu not everything about sensor size gitu. Nggak semuanya soal ukuran sensor doang. Gua tahu banget gitu ya. Tapi di sini sensor memang berpengaruh gitu. Paling nggak dari perbedaan ukuran sensor yang dibawa ada beberapa benefit gitu. Tetap dari MFT ke APS-C ada perbedaan, APS-C ke full frame tetap ada perbedaan. Dan ya di sini dia membawa sensor yang lebih gede gitu, APS-C di FX30 ini. Dan sayangnya dia juga membawa spesifikasi video yang tinggi gitu. Jadi sensornya lebih gede, dia membawa spesifikasi video yang cukup tinggi yang secara praktis orang benar-benar pakai gitu. Contohnya dia membawa 4K 120p juga, yang membuatnya jadi kamera dengan opsi 4K 120p termurah. Bukan si GH6 lagi gitu, tapi si FX30 ini gitu. Dengan harga di bawah GH6, dia membawa 4K 120p, dia juga membawa format video Sony yang baru, bisa pilih mau H264, H265, 8-bit, 10-bit, long gop, all intra. Bahkan dia juga udah mampu menggunakan output RAW 16-bit kalau nggak salah, dan itu lewat full size HDMI. Dan itu ditawarkan oleh kamera yang harganya lebih murah dengan
sensor yang lebih besar. Yang gue yakin pastinya sangat membebani si GH6 gitu loh. Bener-bener jadi susah banget nih buat orang yang mungkin baru masuk menentukan kamera apa yang mau diambil, dan Sony menawarkan kamera dengan spesifikasi yang luar biasa plus autofocus yang tag sharp gitu ya, yang bener-bener nempel terus dengan mata, dengan objek, dan Lumix tidak bersaing terutama di masalah autofocus tersebut. Gue tahu Lumix di GH6 juga masih menawarkan beberapa spesifikasi atau fitur yang nggak ditawarkan kamera lain, yang masih terlihat video fokus banget, cocok untuk sinematografer. Kayak videometrik, alat bantu pembuatan video yang lebih komplit gitu ya, lebih profesional. Begitu juga dia membawa format ProRes, begitu juga dia membawa mode perekaman open gate gitu kan, yang di Sony FX30 ini nggak bisa gitu kan. Tapi ya balik lagi, dalam practical use-nya hal tersebut adalah hal-hal yang yang digunakan oleh mereka yang memang sudah ranahnya profesional banget, paham banget sampai spesifikasi di dalam situ. Cuman kalau kita berbicara pada broad user gitu, yang lebih general usernya, yang practical use-nya lebih mudah untuk digunakan, kayak 4K 120p, 10 bit gitu kan, 10 bit, 8 bit, penggunaan lock, Sony menang. Ya walaupun si GH6 juga bawa gitu, V-Lock ya kalau nggak salah dia juga bawa. Tapi Sony banyak lagi yang ditawarkan ya, S-Lock 2, S-Lock 3, S-Cineton gitu kan, permainan warna yang itu warnanya langsung mateng tapi masih kuat buat degrading gitu kan, yang orang-orang juga suka banget dan lebih cocok memang buat user general. Dan ya itu tadi, kita juga nggak bisa melupakan kalau sensornya sekarang kalah ukuran. Sekarang kita kalah dengan FX30 atau GH6 kalah dengan FX30, dia udah APS-C, CFX30 dan membawa spesifikasi yang tetap tinggi dan autofocus. Autofokusnya kalah telak gitu. Mungkin kalau ketika FX30 keluar, Lumix autofokusnya udah bagus gitu, sekelas Fuji lah minimal. Mungkin nggak begitu kehantem gitu, tapi di sini kan nggak. Di sini dia autofokusnya masih cukup mengkhawatirkan gitu ya. Oke, kalian boleh berpendapat Cinema nggak butuh autofokus, bla 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 dan lain sebagainya, tapi kita nggak bisa menghilangkan fakta juga kalau lebih banyak user, lebih banyak kreator yang menggunakan autofocus. Banyak kok kalau kalian ngikutin yang kreator-kreator profesional di Instagram dan lain sebagainya, banyak juga yang mereka juga suka gitu pakai GH6 tapi lama-kelamaan kangen sama autofocus dan lain sebagainya gitu. Jadi kalah gitu di situ dan itu jadi menyulitkan. Belum lagi ada juga yang mungkin beranggapan kalau si GH6 ini unlimited recording gitu kan. Cuman sayangnya Sony dari A6400 udah unlimited recording. Plus di sini di FX30 dia dengan sensor APS-C-nya dia juga tetap membawa active cooling gitu. Jadi dia sama-sama membawa kipas. GH6 bawa kipas, FX30 bawa kipas. Dulu kelebihan Micro Four Thirds itu memang selalu gini. Kenapa orang ngambil, mungkin nggak semua orang ya, tapi paling nggak di gua berlaku. Kenapa gua ambil Micro Four Thirds? Karena mereka menawarkan harga yang lebih murah dengan kualitas yang spesifikasi videonya tinggi dan biasanya membawa form factor yang lebih compact gitu ya. Sekarang dengan si FX30 ini nongol, emang FX30 ini gebrakan yang luar biasa gitu. Kalau nggak, gue nggak bakal bahas kayak gini juga. Tapi dengan si FX30 ini, dia APS-C, sensornya lebih gede, harganya lebih murah dari si GH6, spek videonya tetap tinggi, ditambah autofokusnya kenceng gitu kan. Jadi gue nggak tahu menangnya di mana. Kalau berbicara compact, oke, si FX30 memang agak menyebalkan ya. Dia masih ukurannya itu sama persis dengan FX3, which is ukurannya segede full frame. Tapi siapa yang berani bilang kalau GH6 kecil? GH6 itu gede juga guys gitu. Kita udah review juga, kita sangat tahu dia bukan ukuran si G85 kayak gini. Dia ukurannya gede, dia lebih gede dari GH5 juga, karena GH5 kan setahu gue belum ada active cooling ya, seinget gue, sehingga si GH6 tuh lebih gede, signifikan lebih gede. Lalu mungkin nanti bakal ada argumen lagi, tapi IBIS-nya luar biasa Lumix gitu kan.
Gue setuju. Sampai sejauh ini Lumix itu IBIS-nya terbaik sepanjang masa yang pernah gue coba. Di sini juga udah ada IBIS-nya di middle end-nya dan memang in-body image stabilization-nya terbaik sepanjang masa. Selama gue coba, gue juga pakai Fuji ada IBIS-nya. Nggak bisa ngalahin Lumix, walaupun tetap membantu gitu kan, tapi nggak bisa ngalahin Lumix dari segi IBIS-nya. Begitu juga Sony, apalagi Sony biasanya IBIS-nya memang kurang bagus ya, dia agak patah-patah. Tapi gini, si FX30 juga paling enggak, dia membawa IBIS. Gitu, dia membawa IBIS memang tidak sebagus Lumix. Tapi dia bisa menghandle beberapa getaran-getaran kecil. Belum lagi ditambah teknologi digital stabilization-nya yang serius banget. Ada digital stabilization, ada yang memanfaatkan gyro data, dan ada yang bisa di-apply stabilisasinya itu di post-processing pakai katalis. Kalau si Sony gitu ya, dengan katalis browse-nya juga mereka udah makin develop banget. Jadi stabilisasinya juga menurut gue sih bukan sebuah isu gitu loh. Ya kita juga di sini pakai Sony A74, itu kita pakai lensa Tamron. Kalau kalian nonton video yang sebelumnya ya, yang gue bahas lensa terbaik atau lensa utama buat Sony A74, itu lensa Sigma-nya nggak ada image stabilization, tapi dengan IBIS bawaannya Sony yang sebenarnya nggak begitu bagus, masih jauh sama Lumix, tapi dipakai udah oke-oke aja gitu. Udah bisa menghandle microshake, getaran-getaran kecil gitu. Jadi itu agak susah memang sekarang value-nya apa untuk ngambil high-end high-end Micro Four Third atau Lumix GH6. Ya kalian bebas berpendapat, boleh juga taruh opini kalian di kolom komentar. Cuman kalau dari gua mungkin kira-kira gimana kalau ditanya gitu ya, kira-kira gimana Lumix Micro Four Third bisa catch up? Di sini kita bahas Micro Four Third-nya ya. Karena kalau untuk full frame-nya sih kebetulan hype-nya lagi lumayan gede. Lumix S5 hype-nya gede gitu kan. Dan memang beberapa reviewer luar yang cukup kredibel juga gitu ya. Kayak Tony Northrup, Gerald Andon yang gue suka banget karena pembahasan dia memang sangat teknis dan by data banget gitu kan. Mereka berdua menyebutkan kalau Micro Four Third sudah mati gitu. Kalau gua nggak akan bilang mati gitu, cuman memang berada di posisi yang sangat berat gitu. Jadi di sini balik lagi kita bahasnya memang narrow atau spesifik ke Micro Four Third-nya. Dan kira-kira gimana biar Micro Four Third-nya bisa catch up? Jujur, gua nggak tahu gimana caranya biar Micro Four Third-nya bisa catch up. Gue pribadi mungkin ya paling simple kalau dari gue gitu ya, paling jelas adalah autofokusnya dulu gitu. Autofokusnya dulu, mantepin, benerin, bikin responsif, cepet dan akurat. Gue rasa itu akan jadi permainan besar gitu. Gue rasa itu akan menjadi penentu yang cukup besar. Sama ya pastinya tetap being MFT kamera, yaitu memberikan opsi murah dengan spesifikasi maksimal gitu. Cuman sekarang kan ya ini karena adanya FX30 dia bukan jadi opsi yang paling murah dengan spek paling maksimal juga, karena FX30-nya lebih murah dengan beberapa spek lebih tinggi gitu kan. Kayak untuk sensornya, sensor APS-C, dan keuntungannya juga ada di dynamic range, low light, dan lain-lain gitu. Dynamic range juga nggak bisa bohong. Lumix GH6 juga, kalau kalian nonton videonya Gerald Andon, itu bahas tentang DR Boost. DR Boost itu kan nolong si dynamic range-nya biar lebih tinggi gitu ya. Tapi nantinya jadi ada limit minimum ISO-nya gitu-gitu, dan itu kalau pakai DR Boost kalian boleh cek sendiri, itu diklaim bisa sampai 13+ untuk dynamic range-nya. Masalahnya FX30 standar dynamic range-nya itu di 14+. Jadi udah lebih tinggi gitu. Tadi Lumix 13+ itu kalau pakai DR Boost. Kalau nggak pakai DR Boost ya berada di 12+ klaimnya dari mereka sendiri gitu ya. Dan ya itu menunjukkan kalau posisinya jadi susah banget, apalagi si FX30 ini MSRP-nya lebih murah. Silahkan berpendapat. Oke, kalau kalian yang para penggemar MFT gitu ya, yang udah punya ekosistem MFT, lensa-lensa MFT, udah banyak bermain di dunia profesional video dengan teknologi Micro Four Third, gue yakin kalian akan tetap menikmati. Karena kalian udah tahu juga gitu kan, apa kekurangannya, sesuai juga dengan workflow kalian gitu. Mungkin kalian pakai follow focus dan lain sebagainya, bekerja dalam tim. Tapi
Kalau untuk yang baru masuk ke dunia kamera gitu ya, misalkan anak-anak baru lulus sekolah atau mungkin masuk SMA, masuk SMK gitu kan, pengen consider kamera pertama, gua rasa Lumix Micro Four Third jadi jauh less appealing sekarang setelah ada opsi FX30 gitu ya. Dan ya di situ susahnya. Buat kalian yang udah jago, yang nanti mungkin ikut komentar juga di bawah spek-spek tingginya gitu kan, bagaimana si open gate-nya kepake, bagaimana ProRes-nya lebih bagus buat bla 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 buat produksi. Tapi ya balik lagi, itu di posisi kalian yang udah profesional banget gitu loh. Dan itu pun tetap ada beberapa dari kita yang udah cukup profesional tetap tertarik untuk ngelihat si FX30. Tapi di ranah pemula, di ranah orang yang baru mau cobain kamera, jauh perbedaannya gitu, jauh lebih less appealing si Micro Four Third ini. Kesimpulan dari video ini adalah FX30 jelas memberi tekanan besar buat Lumix Micro Four Third. Paling nggak dari perspektif yang udah gue jabarin ke kalian. Tapi ya balik lagi, gue juga nggak rela sebenarnya kalau Micro Four Third tuh hilang jadi opsi yang budget dengan spesifikasi tinggi. Karena gue tumbuh dengan kamera tersebut juga gitu. Gue tumbuh dengan opsi Micro Four Third murah dengan kualitas video tinggi gitu. Tapi ya kita nggak bisa denying fakta gitu. Dimana sekarang posisinya sangat tertekan. Dan kalau Lumix nggak bikin gebrakan, minimal di autofokusnya, ya akan sangat sulit buat bersaing. Jadi itu aja paling buat video kali ini, sedikit sharing dari gue, sedikit opini, dan kalian bebas juga untuk menyampaikan opini kalian di kolom komentar. Mari kita diskusikan dengan baik gitu ya, dengan intelek juga, jangan kayak yang kemarin tuh lucu juga mungkin pemuja full frame ya, udah kayak ajaran sesat juga yang bener-bener full frame mindset banget. Tapi ya itu, kita diskusin aja di kolom komentar dan semoga bisa dapat gambaran yang jelas dan kita saling bertukar pikiran aja. Oke, paling itu aja. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Gue Erwin, di belakang kamera Deska, dan jangan lupa untuk berkarya.